Jenius Medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 958-960. Kamu tidak bisa mengungkapkan rahasia surga. Itu takdir dalam kegelapan. Sosok hantu api itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Akan ada bencana setiap 5 atau 600 tahun di dunia latihan, dan waktunya akan tiba. Tentu saja. Hati Jericho Lee tenggelam ke dasar, dan dia menjadi semakin yakin bahwa apa yang disebut krisis mengacu pada kekuatan sihir abadi 9 putaran. Tapi anehnya dia mendapat informasi tentang pencarian Jiu Xuanmen selama bertahun-tahun. Meskipun ada informasi tentang sihir Jiu Xuan Bumi, Jiu Xuanmen tidak tahu apa-apa. Tidak ada yang salah dengan 8 karakter. Bagaimana Jiu Xuanmen bisa menemukan keterampilan abadi Jiu Xuan? Jericho Lee sebenarnya mendapatkan peta segel sihir Jiu Xuan Bumi, tapi peta itu hanya beberapa pukulan. Dia tidak dapat mengidentifikasi pegunungan mana itu, dan dia tidak memiliki arah yang jelas. Menemukan lokasi tertentu hanyalah sebuah fantasi. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana sihir abadi 9 putaran dapat ditemukan? Jericho Lee tidak bisa memikirkan kemungkinan apapun. Tuan, jika bencana itu benar-benar terjadi, apakah ada solusinya? Jericho Lee tidak ingin mengalami krisis seperti itu. Saat itu, dia tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati. Banyak orang yang tidak bersalah akan terlibat dalam badai ini dan dunia akan berada dalam kekacauan. Itu adalah sesuatu yang dia benar-benar tidak ingin lihat. Itu adalah kehendak surga. Tenaga kerja mungkin baik-baik saja, tetapi tidak semuanya bisa dilakukan. Biarlah hantu api dan bayangan mengatakan omong kosong yang tidak berguna. Jericho Lee tidak punya pilihan selain mengatakan bagaimana menyelesaikan masalah. Anda bisa mengatakannya secara langsung. Mari kita membuat keributan. Saya tidak tahu apakah ini masalah hidup dan mati bagi banyak orang. Guru, tolong beritahu saya. Apakah ada cara untuk menghindari bencana ini? Jika hal itu terjadi, bagaimana cara mengatasinya? Ini adalah masalah hidup dan mati bagi banyak orang, dan Anda tidak ingin melihat akhir dari kehidupan, bukan? Kata Jericho Lee tulus. Sosok hantu api itu memandangnya, tapi sayang sekali hal itu disertai bencana. Dia tidak tahu apakah melakukan itu baik atau buruk. Jericho Lee berkedip. Apa maksudnya? Dia terlahir dengan bencana. Saya tidak tahu. Siapa yang dia maksud? Jericho Lee semakin bingung, jadi dia mengangkat suaranya, tolong jelaskan. Itu saja. Sosok hantu api itu menghela nafas dalam-dalam. Selama kamu terus berlatih, kamu tentu akan tahu jawabannya, tapi aku harap kamu bisa tetap pada sifatmu di waktu itu. Jika Anda bisa melakukannya, malapetaka akan hilang secara alami. Dan kita harus tetap berpegang pada sifat kita, agar krisis bisa teratasi. Apakah dia kunci krisis ini? Kamu bercanda. Jericho Lee tidak pernah mengira bahwa dia adalah juru selamat. Dia hanya menganggap pemeliharaan seluruh dunia seni bela diri sebagai tanggung jawabnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia memiliki kemampuan untuk menyelamatkan dunia. Selain itu, jika kita berbicara tentang juru selamat yang sebenarnya, itu adalah ayahnya, Li Wenyan. Li Wenyan mewarisi warisan Xia Houji, sementara Jiu Xuanmen ingin mendapatkan teknik abadi Jiu Xuan dengan cara apapun. Jika ada orang yang bisa menghentikan rencana Jiu Xuanmen, itu pasti Li Wenyan. Kenapa dia? Tuan, kenapa saya? Jericho Lee bingung. Ada hal yang tidak bisa diucapkan, bukan karena tidak bisa diucapkan, tapi karena akan mempengaruhi hasil. Jika dilanggar akan mempengaruhi pikiran Anda. Jika mempengaruhi pilihan Anda, maka akan menimbulkan kesalahan besar. Tanda seru petik 2. Sosok hantu api itu menghela nafas panjang untuk berkata. Mendengar ini, Jericho Lee bergumam, apakah aku harus memilih semuanya sendiri? Dengan kata lain, orang lain tidak bisa dengan mudah ikut campur dalam pikirannya. Jika mereka ikut campur, kemungkinan besar akan membawa akibat yang serius. Tampaknya dia telah menjadi juru selamat secara tidak sengaja, tetapi dia merasa bahwa dia hanyalah seekor bebek di rak. Jelas dia tidak rela memikul tugas seberat itu. Apa masalahnya? Jika peran saya benar-benar dapat mencegah terjadinya beberapa tragedi, saya berkewajiban untuk melakukannya. Jericho Lee menggenggam tangannya dan berkata dengan suara yang dalam. Aku harap kamu akan selalu mengingat hari ini. Jangan berubah kapanpun. Suara hantu api dan sosok manusia tiba-tiba menjadi sangat khusyuk. Aku tahu. Jericho Lee semakin penasaran mengapa dia menjadi kunci dari masalah tersebut. Tapi dia memikirkannya dengan hati-hati untuk waktu yang lama dan tidak bisa memahaminya sama sekali. Sakit kepala. Bingung, pihak lain telah menjual bola,
banyak hal yang harus berpura-pura misterius, juga mengatakan bahwa hanya bisa membiarkan dia berpikir, dia tidak bisa menolak, kembali untuk menyelesaikannya. Tuan, saya datang ke sini hari ini untuk mencari peluang. Tentu saja Jericho Lee tidak melupakan tujuan kunjungan ini. Setiap orang yang datang ke sini hanya ingin mencari kesempatannya sendiri, sosok hantu melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, kesempatan bisa diberikan kepadamu, tapi apakah kamu bisa mendapatkannya dan seberapa banyak yang bisa kamu dapatkan tergantung pada dirimu sendiri. Kemampuan. Begitu suara itu jatuh, api hantu dan sosok itu segera melayang. Kemudian beberapa meja, beserta lempengan batu di kaki meja, klik dan gerakan, membentuk formasi baru. Ini adalah mata orang banyak itu membelalak. Bayangan hantu pemadam kebakaran jatuh di sisi dinding, dengan tenang menatap kerumunan, setiap meja, adalah peluang, bisa mendapatkan peluang, tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Apakah tidak ada apa-apa di atas meja? Qiu Cheng dan yang lainnya bodoh. Sosok hantu api tidak berbicara, tapi diam-diam, berdiri, di sana, memandangi kerumunan. Mereka maju dengan keraguan dan melihat ke meja yang kosong. Mereka mengira apa yang dijual pihak lain, tetapi mereka mengatakan bahwa setiap meja adalah peluang. Apakah Anda ingin bermain dengan mereka? Li Shao, bagaimana menurutmu? Qiu Cheng bertanya dengan suara rendah. Mata Jericho Lee menyapu meja di depannya dan berkata dengan tenang, jangan khawatir. Pikirkan tentang apa yang dia katakan. Karena dia mengatakan itu pasti benar. Tapi bagaimana memahami perkataannya tergantung pada kemampuan pemahaman kita sendiri. Ini sangat rumit, kata Qiu Yi sambil meraih kepalanya. Tetapi bagaimana saya bisa melihat bahwa tidak ada apapun di meja ini? Ya, bukankah itu hanya meja biasa? Saya pikir saya bisa mendapatkan bayi yang baik, tetapi saya tidak mendapatkan apapun. Apakah kamu marah? Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Apakah kamu bercanda? Bagaimana benda yang bisa ditempatkan di peninggalan ini bisa menjadi meja biasa? Kalau meja biasa, bisakah tetap di sini selama 1000 tahun? Apakah kamu bercanda? Meja itu tidak terkubur di dalam tanah, meskipun itu terkubur di dalam bumi selama ribuan tahun, tidak bisa sebersih meja di depannya. Setelah diingatkan seperti itu, orang-orang memperhatikan bahwa meja itu dalam kondisi baik. Qiu Yi menatap meja di depannya dengan rasa ingin tahu. Memang benar meja itu sudah lama tidak membusuk. Apakah terbuat dari bahan yang sangat istimewa? Itu mungkin. Zhuo Jian mengangguk, lalu membungkuk, mengamati meja, dan menyentuhnya dengan tangannya. Namun yang mengejutkan, meja itu tidak terbuat dari bahan berkekuatan tinggi seperti Xuan Tiejing dia membayangkan. Bahannya hanya sejenis kayu biasa, kayu sofora. Zhuo Jian mengerutkan kening, aneh, ini bukan bahan khusus, hanya huaimu biasa. Bab 959. Ah, Robinia Sudoacacia. Tidak. Tidak mungkin pohon sofora disimpan selama ribuan tahun tanpa pembusukan. Orang-orang kecewa. Mereka mengira itu bahan khusus, tapi ternyata kayunya terlalu biasa. Jericho Lee mengerutkan kening dan menatap meja untuk waktu yang lama. Jangan kecewa. Sekalipun itu pohon sofora biasa, tidak boleh disimpan bertahun-tahun tanpa pembusukan. Itu benar. Tiba-tiba, semangat masyarakat datang kembali. Mungkin alasan untuk menyelesaikan masalah ini adalah karena mereka mendapat kesempatan untuk menerobos. Tuan Zhuo, Anda mendapat banyak informasi. Menurut Anda apa alasannya? Qiu Cheng mau tidak mau bertanya. Zhuo Jian mengernyitkan alisnya, berpikir sejenak, dan berkata, umumnya, setelah kayu direndam dalam air dan terkena sinar matahari, kayu akan sangat busuk dalam beberapa bulan. Kayu lebih takut pada serangga, serangga akan mudah melubangi kayu. Mempercepat laju korosi. Jadi kayu harus tahan lembab dan tahan serangga. Biasanya harus direndam dalam obat cair sebelum diolah secara kimia. Permukaannya juga dicat dengan lapisan cat agar tetap awet. Dari pembusukan dalam waktu yang lama. Tetapi 1000 tahun yang lalu, di mana obat cairnya, di mana proses kimianya, dan tidak ada catnya, Qiu Cheng merasa ini tidak masuk akal. Zhuo Jian mengabaikan interupsinya. Umumnya kayu yang diawetkan akan ditempatkan di lingkungan yang kering dan berventilasi. Dengan cara ini tidak akan ada kelembapan. Menurut saya di sini kedap udara, dan udaranya masih sangat lembab. Yang jelas tidak bisa memenuhi kondisi penyimpanan normal. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana meja ini bisa bertahan selama ribuan tahun. Aduh. Qiu Cheng dan yang lainnya tidak bisa menahan nafas, berkata begitu banyak, hasilnya masih tidak terduga. Mungkinkah tabel-tabel ini tidak ada selama 1000 tahun, tetapi digantikan di tengah jalan? Tiba-tiba rumput liar bertanya. Begitu pertanyaan itu keluar, Qiu Qianqi memelototinya dengan marah.
Kamu bisa memikirkan ide bodoh seperti itu. Saya bertanya di mana peninggalan ini. Pegunungan dalam dan hutan tua. Anda juga tahu bahwa ini adalah hutan tua di pegunungan dalam. Pertama-tama, Anda tidak perlu membicarakan cara mengangkutnya. Selain itu, Anda harus bekerja keras untuk melanggar larangan sehingga hanya guru surgawi yang dapat membukanya di luar. Maka Anda harus melalui begitu banyak bahaya. Terakhir, sesampainya di gedung tersebut, Anda harus melalui 3 organ. Terakhir, berapa banyak meja yang bisa Anda bawa? Apakah kepalamu patah? Nada bicara Qiu Qianqi menghina dengan sebuah pukulan. Rerumputan di dinding sangat malu dan menggaruk kepalanya. Sepertinya aku benar-benar menanyakan pertanyaan bodoh. Kamu tidak bodoh lagi, kamu adalah babi yang tidak punya otak. Bayangkan saja. Qiu Qianqi bersenandung dingin, artinya, tidak termasuk meja bisa digantikan oleh seseorang, kan? Meja tidak diganti dengan yang baru di tengah jalan, syarat penyimpanan tidak terpenuhi, dan bahan hanya bahan biasa. Apa alasannya? Hantu. Jericho Lee yang sedang bermeditasi tiba-tiba terpana. Lalu dia menoleh untuk melihat sosok hantu dan meja, dan tiba-tiba teringat sesuatu. Aku tahu. Kemungkinannya adalah Jericho Lee dengan cepat membuka mulutnya untuk mengatakannya, tetapi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mendapati tenggorokannya sepertinya tersumbat, dan dia tidak bisa mengatakan apapun ke mulutnya. Li Shao, apa yang harus dilakukan? Kamu tahu. Qiu Cheng dan yang lainnya segera bertanya. Ya. Jericho Lee sekali lagi membuka mulutnya untuk menjelaskan, tetapi menemukan bahwa selama dia ingin mengucapkan kata kunci itu, dia tidak bisa mengatakannya. Saat ini, suara api hantu dan bayangan manusia terdengar, bagaimanapun, semua cara seni bela diri harus bergantung pada pemahaman pribadi, orang lain tidak dapat dengan mudah menyebutkannya. Peluang tidak semua orang bisa miliki, orang yang mengerti, tidak bisa mengatakannya. Senang rasanya mencium diri sendiri. Mendengar ini, Jericho Lee mengerti mengapa dia tidak bisa berbicara. Jelas sekali bahwa api hantu dan sosok manusia telah menggunakan beberapa cara. Namun, saya khawatir budidaya harus mencapai tingkat yang sangat tinggi untuk dapat menilai keadaan orang. Kata-kata. Seberapa mengerikan kekuatan bayangan api hantu sebelum dia mati. Tuan, saya mengerti. Jericho Lee menggenggam tangannya. Melihat ini, orang-orang di dekatnya saling memandang, dan tidak dapat menahan perasaan sedikit khawatir. Tidak ada yang mengira Jericho Lee memahami kuncinya begitu cepat dan mendapat kesempatan, namun mereka tidak tahu apa-apa. Sial. Bagaimana kita bisa mendapatkan kesempatan tersebut? Rerumputan di tembok begitu cemas sehingga mereka tidak bisa mendapatkan kesempatan ketika kesempatan itu tepat di depan mereka. Perasaan bahwa mereka bisa melihat tetapi tidak bisa menyentuhnya sungguh mengerikan. Mereka merasa tidak berdaya dan berpikir jika saja mereka memiliki pemahaman Jericho Lee, jika tidak maka tidak akan terlalu buruk. Mereka pasti cemas. Jericho Lee menarik napas dalam-dalam dan meletakkan tangannya di atas meja di depannya. Kilatan lega di dinding, memancarkan cahaya redup, desain awan terbang tampak hidup. Ini. Ketika orang-orang melihat pemandangan ini, mereka semua melebarkan mata karena terkejut. Jadi relief di tembok itu bisa bergerak. Rerumputan di dinding berseru kaget. Ada gelombang angin dan awan di relief tersebut, lalu cahaya redup keluar dari salah satu karakter di relief tersebut dan menyapu ke meja di depan Jericho Lee. Kemudian Jericho Lee tiba-tiba menyusut, duduk di meja, dan menghilang di depan semua orang. Ketika warisannya habis, dia secara alami akan dapat kembali dengan selamat dari ruang itu. Baiklah, teruslah mencari peluang sendiri. Mendengar bahwa orang asli menghilang adalah mencari peluang, tidak masalah, orang tidak bisa tidak bersantai. Li Shaoguo benar-benar pergi mencari kesempatannya sendiri, tapi dia tidak menyangka meja ini mirip dengan luar angkasa. Qiu Cheng bergumam dengan sangat terkejut. Tidak mengherankan jika peluang setiap orang itu unik. Lebih baik pisahkan saja. Suo Jin berkata dengan suara yang dalam. Alis Qiu Yi bergetar. Ngomong-ngomong, Li Shaogang baru saja meletakkan tangannya di atas meja, lalu dia menghilang. Bisakah kita mengikutinya? Mendengar ini, orang-orang terkejut melihat satu sama lain dan mengangguk. Ya. Li Shao meletakkan tangannya di atas meja, dan dia berhasil. Mungkin kita bisa melakukan apa yang kita lakukan, dan kita bisa melakukannya, tunggu apa lagi? Ayo kita coba juga. Orang-orang melihat. Getaran, dengan cepat berjalan ke meja, dan kemudian mengangkat tangan mereka, tangan di atas meja. Namun, mereka segera mengetahui bahwa adegan yang mereka harapkan tidak terjadi. Ada apa? Mengapa bantuannya tidak bergerak? Rasa leganya tidak bersinar, dan kita tidak masuk ke ruang di meja. Tidak bisakah kamu melakukannya dengan cara yang sama?
Mereka semua saling menatap dengan mata besar dan saling memandang dalam jelas sekali, segala sesuatunya tidak berkembang ke arah yang mereka bayangkan, dan hal ini tidak mereka duga. Apa yang sedang terjadi? Qiu Cheng sangat marah. Pada saat ini, suara hantu api dan bayangan bergema di telinga orang-orang. Jika Anda ingin mendapatkan kesempatan Anda sendiri, Anda perlu memahami diri sendiri dan mencari tahu jawaban atas pertanyaan tersebut. Ini tidak seperti belajar dari orang lain bahwa Anda bisa mendapatkan peluang. Kesempatan ada pada mereka yang mempunyai hikmah dan pengertian, bukan pada hamba. Jika ingin mendapat kesempatan, mohon pengertiannya dengan baik, bukan oportunisme. Jika kita memanfaatkan oportunisme, kita juga akan membatalkannya. Jaga dirimu. Bab 960. Perkataan hantu api dan bayangan manusia membuat orang kecewa. Saya tidak tahu cara belajar. Saya pikir jika saya mengikuti gerakan Li Shao, saya akan mendapat kesempatan. Nada suara Qiu Cheng penuh kekecewaan. Awalnya penuh ekspektasi, ini benar-benar rusak, kehilangan seperti itu menjadi lebih tidak nyaman. Terserah kamu untuk mengerti. Jika kamu tidak mengerti, kamu tidak akan mendapat kesempatan. Zhuo Jian jelas sedikit kecewa, namun ia tidak memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi untuk mempelajari gerak-gerik Jericho Li untuk mendapatkan kesempatan tersebut, sehingga ia bisa menerimanya secara psikologis. Semua orang terdiam dan mulai memutar otak. Apakah mereka mendapat kesempatan atau tidak tergantung pada pemahaman mereka. Hanya ada satu kesempatan. Bagaimanapun, mereka harus berhasil. Di sini, Jericho Li pergi ke ruang misterius yang gelap dan menemukan bahwa di mana-mana gelap dan dia tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Tempat apa ini? Kenapa kamu tidak melihat apa-apa? Dia tidak bisa menahan cemberutnya dan ingin melihat ke kakinya atau sekelilingnya, tapi dia tidak bisa melihat jari-jarinya di angkasa, jadi tidak ada cara untuk melihat. Jericho Li memarahi Ayah Kong di dalam hatinya, jadi dia menarik napas dalam-dalam dan berteriak, keluar. Sekarang saya punya kesempatan, mohon berinisiatif untuk keluar dan menemui saya. Bukan gaya yang baik menyembunyikan kepala dan memperlihatkan ekorku dengan cara yang misterius, bukan? Hahaha. Mulutmu jelek. Apakah kamu berbicara seperti itu? Begitu. Suara Jericho Li turun, tawa hangat terdengar di ruang gelap. Kemudian Jericho Li melihat ruang bergetar di depannya, dan sosok ilusi putih muncul di depannya. Tanda seru petik 2. Jericho Li mengatupkan tangannya dan memberi hormat dengan hormat. Wah, kamu menarik. Bagaimana kamu menyadarinya? Sosok yang tidak nyata itu memandangnya dengan rasa ingin tahu. Usianya sekitar 60 tahun. Dia terlihat sangat pintar. Dapat dilihat bahwa dia seharusnya menjadi orang yang abadi sebelum dia meninggal. Jericho Li tersenyum ringan, sebenarnya itu hanya perkataan orang lain saja yang mengingatkanku, meja ini terbuat dari kayu belalang. Belalang merupakan sejenis kayu dan hantu yang mudah menarik hal-hal jahat. Pada zaman dahulu, pohon ini selalu dianggap sebagai sejenis pohon yang dapat menarik hantu dan menjaganya. Menurutku mantan majikannya itu berwujud api hantu, jadi menurutku di dalam meja yang terbuat dari kayu belalang ini sebenarnya terdapat jiwa orang yang sudah meninggal, sehingga bisa tetap abadi selama ribuan tahun. Setelah mendengarkan, lelaki tua itu tidak dapat menahan diri untuk mengangguk penuh penghargaan, bagus. Meja kayu pagoda ini dapat bertahan selama ribuan tahun, justru karena ada orang-orang kuat yang tinggal di dalamnya. Anda dapat memahaminya dari kata-kata mereka melalui beberapa kata. Yang membuktikan bahwa pemahamanmu bagus. Terima kasih atas pujian Anda. Jericho Li tidak sombong. Orang tua itu memandang Jericho Li dan berkata, "Nak, kudengar nenek moyangmu adalah Li Xuanwu." Jericho Li mengangguk dan sedikit terkejut. Nenek moyang Li terkenal di seluruh dunia pada masa itu. Mereka adalah generasi ahli pengobatan dan mendirikan sekolah. Manusia berani memanggil Li Xuanwu, anak kecil. Mereka yang berani memanggil mereka seperti ini dapat dilihat bahwa kekuatan lelaki tua itu mungkin lebih kuat dari nenek moyang keluarga Li. Di dunia seni bela diri, kita selalu berbicaralah tanpa memandang usia. Yang kita perhatikan selalu kekuatan. Selama kekuatannya cukup kuat, bahkan usia beberapa tahun pun masih bisa mendominasi. Jika Anda tidak memiliki kekuatan yang cukup, meskipun Anda sudah cukup umur, orang lain menang jangan menganggapnya serius. Anak itu benar-benar berbakat. Dia mungkin pemuda paling berbakat yang pernah kami temui. Saya mendengar bahwa dia kemudian mendirikan sekolah dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Ceritanya bagus. Lelaki tua itu mengelus janggutnya dan berkata sambil tersenyum, aku bisa melihat bayangannya darimu dan merasakan napasnya. Jika kamu membacanya dengan benar, kamu harus mewarisi warisannya, kan? Ya, Jericho Li tidak menyembunyikannya. Dia. Karena pihak lain dapat melihat latar belakangnya, tidak ada gunanya menyembunyikannya.
Faktanya, sejak ia memasuki latihan pencak silat, ia sengaja menyembunyikan kekuatan kultivasinya, yang hanya dapat dilihat oleh sedikit orang. Secara umum, yang terlihat adalah kekuatannya jauh melebihi dirinya, dan dia tidak bisa menyembunyikannya. Dia sekarang adalah seorang guru surgawi. Bahkan seorang guru spiritual tidak dapat melihat kekuatannya. Terlihat bahwa lelaki tua itu setidaknya ahli dalam periode gangguan. Tapi pikirkan tentang lelaki tua itu sekarang yang hanyalah secercah wujud hantu, masih bisa melihat detailnya, hanya saja kekuatannya jauh melebihi periode gangguan. Saya tidak tahu apakah ini sebuah berkah atau kutukan. Anak itu bersenang-senang, kata lelaki tua itu. Jericho Lee sedikit terkejut, Tuan, apa maksudmu dengan ini? Rahasia surga tidak bisa diungkapkan. Ini takdir dalam kegelapan. Orang tua itu menggelengkan kepalanya perlahan. Ada beberapa hal yang tidak bisa diungkapkan. Tadi dia sudah memberitahumu dengan sangat jelas. Kalau ingin mengetahuinya, kamu harus mencari tahu sendiri. Dan cara menemukannya sangat sederhana, yaitu sepanjang jalan kultivasimu sendiri, teruskan. Pertahankan saja niat awal. Wah, begitu. Keduanya suka bermain trik, dan Jericho Lee merasa tidak berdaya. Dia merasa ada sesuatu dalam kata-kata orang-orang ini, tetapi dia tidak mengerti apa maksudnya. Secara khusus, apa yang mereka katakan sepertinya menyiratkan bahwa dia memiliki rahasia yang tidak diketahui, tetapi bahkan dia sendiri pun bingung. Masuk akal untuk mengatakan bahwa dia cukup tahu tentang dirinya sendiri. Rahasia apa yang tidak dia ketahui? Ini aneh. Karena orang tidak mengatakannya, Jericho Lee malu untuk bertanya. Setelah memikirkannya, dia ingin berkata, Tuan, saya di sini kali ini. Anda tidak perlu mengatakannya, saya tahu Anda ingin mendapat kesempatan sendiri, lelaki tua itu melambaikan tangannya. Tangan. Tetapi sejujurnya, kamu memiliki warisanmu sendiri, dan kamu memiliki cara yang paling cocok untuk pergi. Bukankah tidak perlu datang ke sini untuk mencari peluang? Mendengar ini, Jericho Lee menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata sambil tersenyum, tidak. Di permukaan, saya memiliki warisan saya sendiri dan jalan yang paling cocok, tetapi peluang bukan sekadar warisan. Oh, orang tua itu terkejut. Peluang juga bisa menjadi kesempatan untuk bimbingan, pengembangan dan pemahaman, dan terobosan. Jericho Lee mengepalkan kedua tangannya dan berkata dengan jelas, kesempatan yang saya inginkan adalah meminta para pendahulu saya untuk membantu saya menemukan kekurangannya. Dan celah dalam kultivasi saya. Hal ini mengejutkan orang tua itu. Setelah sekian lama, dia mengelus janggutnya dan tertawa, bagus, bagus. Benar saja, ini berbeda dari yang lain. Pantas saja Li Xuanwu punya pengaturan sedemikian rupa sehingga kamu bisa mewarisi warisannya. Sejujurnya, pikirnya Jericho Lee akan meminta keterampilan dan seni bela diri yang tiada taraf, tetapi dia tidak menyangka Jericho Lee akan meminta persyaratan yang berbeda. Dari sini ia dapat melihat bahwa Jericho Lee memiliki pikiran yang jernih dan memiliki rencana serta pikiran yang jernih. Sulit bagi orang seperti itu untuk tidak memikirkan apapun. Tolong beri aku nasihat. Jericho Lee melengkungkan tangannya sambil tersenyum. Orang tua itu menghela nafas. Ketika orang biasa mendapat kesempatan, mereka hanya mengusulkan kungfu dan ilmu bela diri yang tiada taraf. Selanjutnya meminta senjata sakti, otak pintar, sumber daya alam dan harta karun untuk membantu mereka berlatih. Mereka juga meminta pengalaman yang mencerahkan. Ini pertama kalinya Anda mengajukan permintaan seperti itu.